Halo sahabat, saya ingin berbagi sebuah cerita yang sangat penting ini. Sebuah cerita tentang dua saudara. Cerita ini mungkin pernah kamu lihat, atau mungkin pernah mendengarnya, atau bahkan mungkin kamu sedang mengalaminya. Sebuah cerita tentang kehidupan dua saudara kembar. Dari kecil mereka tumbuh dalam lingkungan yang sangat keras. Ayahnya tidak bekerja, sehari-hari ayahnya hanya mabuk-mabukan. Bukan hanya pemabuk, dia juga mempunyai sifat pemarah. Ketika sedang mabuk, biasanya sang ayah akan lepas kendali. Dia akan mulai berteriak-teriak, memaki-maki dan merusak barang. Bukan hanya memukul secara fisik, namun juga memaki-maki si kembar secara verbal, hanya untuk melampiaskan emosinya. Si kembar menyaksikan hal-hal tersebut ketika mereka masih sangat kecil. Kejadian-kejadian ini terus berulang, sehingga mereka tumbuh beranjak dewasa. Di saat mereka sudah menjadi anak remaja, mereka akhirnya memberanikan diri untuk keluar dari rumah, meninggalkan ayah dan ibunya. Sayangnya, ayahnya tidak pernah berubah, masih mabuk-mabukan. Perasaan pahit dalam hidupnya mulai muncul dalam hatinya. Kemarahan terhadap apa yang terjadi dalam hidupnya mulai tumbuh, dan mulai menyalahkan semua masalah hidupnya kepada orang lain. Waktu pun cepat berlalu. Beberapa waktu kemudian, si kembar pun sekarang sudah menjadi dewasa. Umur mereka sekarang 40 tahun. Ayahnya sekarang berada di dalam penjara karena kasus kekerasan. Dan ini adalah untuk kesekian kalinya ayahnya masuk dalam penjara. Namun bukan hanya sang ayah saja yang masuk dalam penjara. Ternyata anaknya pun masuk ke dalam penjara karena kasus kekerasan. Namun hanya satu dari dua saudara kembar yang masuk penjara. Lalu sang ibu datang untuk mengunjungi anaknya yang sedang ada dalam penjara. Dengan sedih, ibunya bertanya kepada anaknya, "Nak, kenapa kamu bisa berakhir seperti ini?" Ketika mendengar pertanyaan ibunya, seketika ia langsung marah. Ia membentak ibunya dengan sangat keras dan menjawab, "Ayahku seorang pemabuk. Pilihan apa yang aku punya?" Ia menyalahkan ayahnya atas apa yang terjadi dalam hidupnya. Dengan perasaan kesal dan marah, ia langsung meninggalkan ibunya. Ibunya pun dengan sangat sedih melihat apa yang telah dialami anaknya. Dalam perjalanan pulang ke rumah, sang ibu pun mengunjungi anak kembarnya satunya lagi. Kehidupan kedua anak kembar ini ternyata berbeda. Dia tidak pernah menyentuh setetes pun minuman alkohol. Dia juga memiliki kehidupan pernikahan yang bahagia, dengan dua anak yang cantik dan hidup yang sangat bahagia dan sukses. Ibunya pun sangat senang melihat anaknya satu ini begitu bahagia. Sang ibu pun berpikir, apa yang membuat kehidupan kedua anak ini berbeda? Ibunya pun bertanya kepada anaknya, "Nak, bagaimana kamu bisa hidup bahagia dan sukses seperti ini?" Anaknya menjawab, "Ayahku seorang pemabuk. Pilihan apa yang aku punya? Aku tidak ingin hidup seperti itu. Aku ingat ayah seperti apa dulu. Dan aku berkata kepada diriku sendiri, apapun yang terjadi, aku tidak ingin hal ini terjadi dalam hidupku dan kehidupan anak-anakku." Pesan moral dari cerita ini adalah, tidak peduli apapun yang terjadi dalam hidup kita. Yang terpenting adalah, bagaimana cara kita bersikap. Kita bisa memilih untuk menyalahkan orang lain. Seperti anak yang dipenjara, kita bisa hidup dalam kemarahan dan kepahitan, dan menyalahkan segalanya kepada orang lain. Atau menjadi orang yang selalu melihat hal-hal negatif dalam hidupnya sebagai anugerah, sebagai pemacu kita untuk melakukan hal yang lebih baik. Namun, untuk memilih menjadi manusia yang bertanggung jawab itu tidaklah mudah. Perlu usaha yang keras, tetapi pada akhirnya, kita pasti bisa membuat kehidupan yang lebih baik untuk diri kita sendiri, untuk keluarga kita, dan untuk setiap orang yang kita sayangi. Kita bisa memilih merasa sebagai korban dalam hidup, atau sebagai pemenang dalam hidup. Kita bisa melihat kekacauan dalam segala hal, atau anugerah dalam segala hal. Kita bisa memilih untuk mengambil tanggung jawab atas semua tindakan kita, bukan menyalahkan keadaan kita, bukan menyalahkan perlakuan buruk yang orang lain lakukan kepada kita. Bagaimana respon dan reaksi kita dalam menghadapi masalah-masalah, itulah yang akan menentukan masa depan kita. Oleh karena itu sekarang, pertanyaannya adalah, apa yang kamu pilih? Apakah kamu mau bertanggung jawab atas hidupmu, atau merasa menjadi korban atas semua yang terjadi padamu?